Isu mengenai wacana hak angket di DPR Republik Indonesia untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 nampaknya mulai meredup. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengakui pihaknya kini mempertimbangkan tekanan hukum di balik rencana mendorong hak angket. Hasto memaklumi tak semua anggota dewan bisa kuat menghadapi berbagai tekanan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hasto menjawab alasan PDIP hingga saat ini tak kunjung resmi menggulirkan hak angket di DPR. Bukan perhitungan tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau ada orang ditekan itu ada respon yang berani menghadapi tekanan. Ada yang juga maklum, dan kalau ada yang takut kan kita juga maklum, tetapi kita diajarkan untuk takut. Dia meyakini istana akan melakukan segala cara untuk menghambat rencana sejumlah fraksi di DPR termasuk PDIP mendorong hak angket. Menurut Hasto, pertarungan pemilu saat ini sudah memasuki babak akhir. Dia tak mengungkap berbagai tekanan yang dimaksud, namun dia menduga salah satunya akan melalui revisi Undang-Undang MD3, sehingga kursi Ketua DPR berpotensi tak kembali dipegang PDIP sebagai pemilik suara terbanyak hasil pemilu. Golkar saat ini menempel PDIP di peringkat kedua hasil perolehan suara Pilegs 2024 berdasarkan keputusan KPU. Kondisi itu membuka peluang Golkar akan kembali meraih kursi suara DPR seperti 2014. Sejumlah narasumber di internal anggota DPR maupun partai menyebut revisi Undang-Undang MD3 berpeluang akan diubah. Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengklaim fraksi Golkar di DPR belum berupaya mendekati fraksi-fraksi partai lainnya demi merevisi Undang-Undang MD3. Di sisi lain, suara fraksi-fraksi yang sempat lantang mendorong usulan itu kini mulai redup. Setelah didorong 3 anggota fraksi dalam rapat paripurna DPR Selasa 5 Maret, hingga saat ini tak ada tindak lanjut dari mereka. PDIP misalnya, meski sempat disuarakan capres mereka Ganjar Pranowo, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari fraksi. Ketua DPR sekaligus anggota fraksi PDIP Puan Maharani teranyar mengatakan, hingga saat ini usulan terkait hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu 2024 masih belum ada pergerakan. Puan mengaku juga tak memberi arahan kepada para anggota fraksi PDIP di DPR terkait hak angket tersebut. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra Habibur Rahman prihatin dengan pernyataan Hasto dan meminta Sekjen PDIP itu tak memecah belah bangsa. Sangat tidak benar apa yang disampaikan Pak Hasto bahwa hak angket ya belum terrealisasi hingga saat ini karena adanya tekanan hukum. Itu adalah tuduhan atau fitnah yang jelas ya, yang nyata-nyata. Nah, kami juga perlu tegaskan bahwa dalam pemilu kali ini, kontestasi pemilu kali ini tidak ada yang pernah menggunakan institusi hukum untuk melakukan tekanan politik. Contoh paling gampang adalah kami tidak pernah menyuarakan misalnya tangkap Pak Hasto terkait kasus Harun Masiku. Karena banyak juga masyarakat sebetulnya yang menyerukan hal tersebut, mengkait-kaitkan Pak Hasto dengan kasus Harun Masiku yang sampai saat ini belum tertangkap ya. Jadi kalau kami main hukum, menggunakan hukum sebagai instrumen, tentu ya kami sudah menggunakan isu tersebut ya, isu tuntutan penangkapan terhadap Pak Hasto terkait Harun Masiku. Faktanya kan tidak. Nah, yang kami lihat ya di antara anggota DPR saat ini sebagian besar adalah sudah dalam situasi move on ya, mereka sudah melupakan kontestasi antagonis pada pemilu 2024. Mereka nyatakan kepada saya ya dalam banyak komunikasi bahwa sudahlah, Pilpres sudah ada pemenangnya, kita berikan kesempatan kepada yang menang ya. Kita kontestasi lagi 5 tahun yang akan datang. Habibur Rahman mengatakan isu hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan pemilu sudah sepi peminat. Dia mengatakan para anggota DPR Republik Indonesia sudah move on dari pemilu 2024. Waketum Gerindra ini mengatakan anggota DPR fokus menyelesaikan pekerjaan rumah di sisa periode jabatan. Dia mengungkit sejumlah rancangan undang-undang yang perlu segera disahkan. Saat ini kita kembali fokus melayani rakyat karena masa kerja DPR periode ini kan tinggal beberapa bulan ya.
dan masih ada beberapa agenda penting yang harus dilaksanakan, diantaranya pengesahan Undang-Undang MK, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan banyak undang-undang.